Kalian merasa bahwa sukses dari kaya itu hanya untuk orang-orang yang udah punya privilege. Nah, kalau kalian merasa begitu, video ini bakal jadi pencerahan buat kalian. Jadi apa yang dimaksud dengan menjadi kaya tanpa privilege? Sederhananya, ini tentang bagaimana kalian bisa mencapai kekayaan meski memulai dari posisi yang gak menguntungkan atau tanpa dukungan ekstra. Kalian mungkin berpikir bahwa harus punya koneksi atau modal besar dulu, baru bisa sukses. Padahal banyak orang sukses yang berasal dari latar belakang sederhana, tapi bisa mencapai impian mereka berkat usaha dan strategi yang tepat. Mereka tak hanya mengandalkan keberuntungan, tapi juga kerja keras dan keputusan yang bijak. Dengan cara ini, kalian bisa mengejar impian dan mengubah hidup kalian secara signifikan. Yuk, kita bahas langkah-langkah konkret yang bisa kalian lakukan untuk mencapai itu. Menetapkan tujuan dan rencana jangka panjang. Penting banget untuk menetapkan tujuan yang jelas dan bikin rencana jangka panjang. Tanpa rencana, kalian bakal bingung mau kemana dan langkah apa yang harus diambil. Misalnya, kalau kalian mau memulai bisnis, tentukan dulu apa tujuan utama kalian, seperti target pendapatan atau jenis usaha yang ingin dijalankan. Setelah itu, buatlah langkah-langkah konkret untuk mencapainya, seperti mempelajari pasar, mencari modal, atau membuat strategi pemasaran. Dengan tujuan dan rencana yang jelas, kalian bisa lebih fokus dan tidak mudah tergoda untuk menyerah ketika menghadapi tantangan. Sertakan juga milestone atau pencapaian kecil yang bisa menjadi motivasi tambahan. Ini akan membantu kalian melihat kemajuan dan tetap termotivasi. Kalian juga bisa menyesuaikan rencana sesuai dengan perubahan situasi atau peluang baru yang muncul. Jadi jangan remehkan kekuatan dari sebuah rencana ini. Bisa jadi peta jalan kalian menuju kesuksesan. Poin kedua, memanfaatkan pendidikan dan keterampilan. Selanjutnya, pendidikan dan keterampilan adalah kunci utama. Nggak harus dari pendidikan formal. Banyak orang sukses yang belajar dari pengalaman atau belajar sendiri. Misalnya kalian bisa ikut kursus online atau membaca buku untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan bidang yang ingin kalian tekuni. Jangan takut untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Keterampilan baru bisa membuka banyak peluang baru, baik di dunia kerja maupun dalam bisnis. Cobalah untuk mencari mentor atau bergabung dengan komunitas yang bisa membantu kalian belajar dan berkembang lebih cepat. Kalian juga bisa mendapatkan keterampilan tambahan melalui pengalaman praktis, seperti magang atau proyek sampingan. Dengan keterampilan yang mumpuni, kalian lebih bisa bersaing di pasar kerja atau memiliki keunggulan dalam usaha kalian sendiri. Investasi pada diri sendiri adalah investasi paling berharga. Semakin banyak yang kalian pelajari, semakin banyak peluang yang akan terbuka. Poin ketiga, mengelola keuangan dengan bijak. Dan tentu aja, mengelola keuangan itu penting banget. Mulai dari bikin anggaran bulanan, hingga menabung dan berinvestasi dengan bijak. Buatlah anggaran untuk mengatur pengeluaran dan memastikan kalian gak boros. Ini juga membantu kalian melihat di mana aja bisa menghemat. Sisihkan sebagian penghasilan kalian untuk ditabung atau diinvestasikan. Investasi yang bijak bisa membantu uang kalian berkembang seiring waktu. Ketiga, hindari utang yang gak perlu dan bayar utang yang ada sesegera mungkin. Utang bisa membebani keuangan kalian dan menghambat kemajuan finansial. Kalian juga bisa mengeksplorasi berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, atau real estate untuk menemukan yang paling cocok dengan tujuan kalian. Penting untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi keuangan kalian secara berkala, terutama ketika ada perubahan signifikan dalam situasi keuangan atau tujuan. Dengan mengelola keuangan secara efektif, kalian bisa menghindari stres finansial dan lebih fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang. Sebelum kita tutup, ada beberapa tips tambahan yang bisa kalian terapkan. Pertama, bangun koneksi yang solid. Teman atau mentor yang mendukung bisa jadi aset berharga. Kedua, jangan takut untuk memulai dari yang kecil. Banyak bisnis besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Teruslah beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Dunia selalu berubah. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Keempat, tetaplah fokus pada tujuan kalian dan jangan mudah tergoda untuk menyerah saat menghadapi tantangan. Setiap kemunduran adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kelima, manfaatkan teknologi dan alat yang ada untuk mempermudah pekerjaan kalian. Banyak aplikasi dan platform yang bisa membantu dalam hal manajemen waktu, keuangan, dan pemasaran. Dan terakhir, selalu evaluasi kemajuan kalian secara berkala. Ini membantu kalian untuk tetap di jalur dan membuat perbaikan jika diperlukan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Dan tulis di kolom komentar pengalaman kalian atau topik yang pengen dibahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan terus berjuang untuk impian kalian.